Kalau kita ngomongin soal Laut Selatan Jawa, pasti deh satu nama ini langsung kepikiran. Nyi Roro Kidul. Iya kan? Legenda soal Ratu Cantik ini udah kayak mendarah daging banget. Tapi gimana kalau cerita yang selama ini kita semua tahu itu ternyata ya keliru? Yuk, kita langsung bongkar aja deh kesalahpahaman paling gedenya. Sosok yang identik banget sama larangan baju hijau yang kita sebut-sebut sebagai Ratu Laut Selatan, ternyata dia itu bukan penguasa tertingginya loh. Dia punya bos. Jadi kalau cerita yang populer itu cuma kulitnya doang, apa dong yang sebenarnya ada di baliknya? Yuk kita bedah sama-sama hierarki dan istana gaib yang ternyata jauh lebih rumit dari yang pernah kita bayangin. Oke, biar gak bingung, kita mulai dulu dari cerita yang paling familiar di telinga kita semua. Ya, kisah Nyi Roro Kidul yang itu-itu. Ceritanya kan gini, ada seorang putri cantik, namanya Putri Kandita. Nah, dia ini dikutuk, entah sama ibu tirinya atau saudaranya yang iri gitu, sampai kena penyakit kulit. Karena putus asa, dia akhirnya nekat nyeburin diri ke Laut Selatan. Ajaibnya, penyakitnya malah sembuh total dan para makhluk halus di sana langsung nobatin dia jadi ratu mereka. Dikasihlah nama Nyi Roro Kidul. Nah, ini versi cerita yang paling sering kita dengar. Nah, ini dia nih bagian paling serunya. Ternyata Nyi Roro Kidul itu bukan penguasa tertinggi. Dia punya atasan, sang ratu yang sebenarnya. Yuk kita kupas tuntas miskonsepsi ini. Ini nih pertanyaan kuncinya. Kalau bukan Nyi Roro Kidul, lantas siapa? Siapa yang sebetulnya pegang tahta tertinggi di kerajaan gaib Laut Selatan? Jawabannya, siap-siap ya, bakal mengubah cara pandang kita semua soal mitologi ini. Perkenalkan, Kanjeng Ratu Kidul. Menurut kepercayaan Jawa kuno, beliau ini adalah roh suci, ciptaan Dewa Kaping Telu. Jadi dari awal emang bukan manusia, statusnya itu dewi. Beliau inilah penguasa samudera yang sejati, sosok yang jauh lebih agung dan dihormati. Jadi ini poin utamanya ya. Kanjeng Ratu Kidul itu sang ratu agungnya, roh suci, pasangan spiritual Raja-Raja Mataram. Sementara Nyi Roro Kidul yang dulunya manusia itu adalah bawahannya yang paling setia. Bisa dibilang panglima perangnya atau patihnya. Jelas ya, mereka ini dua entitas yang berbeda banget. Coba deh kita lihat perbandingannya di tabel ini biar lebih jelas. Asal-usulnya beda, perannya beda, sifatnya juga beda. Kanjeng Ratu Kidul itu dewi, sang pemimpin tertinggi. Nyi Roro Kidul itu mantan manusia yang jadi patihnya. Nah ini juga yang ngejelasin kenapa mitos larangan baju hijau itu sebenarnya lebih pas kalau dikaitkan ke Nyi Roro Kidul sebagai semacam penjaga lautan. Oke, sekarang kita udah kenal siapa ratu yang sesungguhnya. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Kita lihat lebih dalam lagi yuk. Ternyata kerajaan Laut Selatan ini punya struktur pemerintahan yang lengkap loh. Ada menteri-menterinya, ada pejabat-pejabat penting lainnya. Nah, salah satu yang paling terkenal itu Nyi Blorong. Sosok setengah ular ini, legendanya lahir dari sebutir telur atas perintah sang ratu. Tugasnya spesifik banget, dia jadi perantara buat manusia-manusia yang pengen cari kekayaan instan lewat jalan pesugihan. Bahkan ada tokoh dari legenda lain yang gabung di istana ini. Kalian ingat gak sama Dewi Nawangwulan dari cerita Jaka Tarub? Nah kabarnya setelah gak bisa balik ke Kayangan, beliau mengabdi di Istana Laut Selatan dan diangkat jadi Patih Lebet atau Menteri Dalam. Itu jabatan tinggi banget loh. Dan di puncak strukturnya ada lagi nih yang lebih atas, namanya Ratu Angin-Angin. Beliau ini disebut-sebut sebagai penguasa semua makhluk halus di tanah Jawa, baik di darat maupun laut. Di kerajaan Laut Selatan posisinya itu setara Perdana Menteri. Kebayangkan seberapa besar kekuasaannya? Nah, dunia gaib yang kita bahas ini ternyata bukan cuma sekedar cerita rakyat loh. Ada hubungan yang dalam banget dan ya politis dengan sejarah kerajaan-kerajaan besar di Jawa. Ini dia nih koneksi utamanya. Kanjeng Ratu Kidul itu diyakini sebagai istri spiritual atau pelindung gaib bagi para Raja Mataram. Ini bukan cuma mitos biasa, tapi sebuah keyakinan yang benar-benar ngebentuk legitimasi dan kewibawaan seorang raja. Coba kita lihat deh urutan waktunya. Perjanjian ini katanya dimulai oleh Panembahan Senopati, pendiri Mataram. Waktu beliau bertapa, beliau bertemu sang ratu dan sang ratu setuju buat ngebantu. Dengan satu syarat. Panembahan Senopati dan semua keturunannya harus jadi pasangan spiritualnya. Ikatan mistis inilah yang dipercaya terus melindungi keraton sampai detik ini.
Kalau kita lihat dari kacamata sejarah, ini masuk akal banget. Kepercayaan ini bisa jadi semacam alat legitimasi politik yang super kuat. Coba bayangin, dengan ngeklaim dapat dukungan dari penguasa gaib paling kuat setanah Jawa, ya jelas dong kekuasaan Raja Mataram jadi susah digoyah. Ini perpaduan jenius antara spiritualitas dan politik. Dan jangan salah, ini semua bukan cuma cerita masa lalu. Mitologi ini masih sangat hidup dan relevan dalam budaya kita sekarang. Mau lihat buktinya? Yuk! Pengaruhnya itu ada di mana-mana, serius deh. Mulai dari upacara sedekah laut yang diadain para nelayan, tarian super sakral Bedahya Ketawang di keraton, sampai larangan pakai baju ijo yang kita semua udah tahu banget. Bahkan ada loh tempat pemujaan khusus buat beliau, gak cuma di tradisi kejawen tapi juga di beberapa vihara. Contoh yang paling gampang dan paling terkenal, kamar nomor 308 di Hotel Samudra Beach. Kamar ini nggak pernah disewain buat umum, sama sekali. Selalu disiapin khusus buat sang ratu, lengkap sama sesajennya. Seolah-olah beliau bisa datang kapan aja. Ini bukti nyata banget gimana keyakinan ini masih kuat di zaman modern. Nah, ritual kayak sedekah laut ini sebenarnya adalah bentuk rasa hormat. Para nelayan itu istilahnya minta izin dan memohon keselamatan plus hasil tangkapan yang banyak kepada sang penguasa lautan. Tradisi yang terus dijaga sampai sekarang. Kalau di dalam keraton, penghormatannya beda level lagi, lebih sakral. Ada tarian namanya Bedahya Ketawang yang katanya sih menceritakan kisah cinta antara Panembahan Senopati dan sang ratu. Dan yang paling bikin merinding, di setiap pementasannya selalu disisain satu kursi kosong. Kursi itu khusus disiapkan untuk menyambut kehadiran gaib Kanjeng Ratu Kidul sebagai tamu kehormatan. Jadi kesimpulannya apa? Ini tuh bukan sekedar dongeng pengantar tidur. Ini adalah sebuah sistem kepercayaan yang kompleks banget, yang punya fungsi buat melegitimasi kekuasaan, menjelaskan kekuatan alam, dan bahkan jadi panduan hidup bagi masyarakat dari zaman dulu sampai sekarang. Ini jadi bikin kita mikir ya, kalau legenda yang sepopuler Ratu Laut Selatan aja ternyata punya lapisan cerita sedalam dan serumit ini, kira-kira mitos-mitos besar apa lagi di luar sana yang baru kita tahu permukaannya doang?